Halo teman-teman semuanya, untuk pembaca setia Alkitab, untuk para pendengar setia firman Tuhan. Hari ini saya mau berbagi tentang siapa-siapa saja penulis di Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu ya teman-teman. Dan ada kurang lebih 40 penulis ya teman-teman, dan mereka semua itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Contoh misalnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Yosua ditulis oleh Yosua. Hakim-hakim itu ditulis oleh Samuel. Rut ditulis oleh Samuel. 1 Samuel itu ditulis oleh Samuel, Gad, Nathan. 2 Samuel ditulis oleh Gad, Nathan. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja ditulis oleh Yeremia. 1 Tawarik, 2 Tawarik ditulis oleh Esra. Esra ditulis oleh Esra sendiri. Nehemia ditulis oleh Nehemia sendiri. Ester ditulis oleh Mordekai. Ayub ditulis oleh Musa. Kemudian Mazmur itu ditulis oleh Daud dan lainnya. Amsal ditulis oleh Raja Salomo dan lainnya. Pengkhotbah, Kidung Agung itu ditulis oleh Raja Salomo. Yesaya ditulis oleh Yesaya. Yeremia ditulis oleh Yeremia. Ratapan ditulis oleh Yeremia. Yeskiel ditulis oleh Yeskiel. Daniel itu ditulis oleh Daniel. Hosea ditulis oleh Hosea. Yoel ditulis oleh Yoel. Amos ditulis oleh Amos. Obadja ditulis oleh Obadja. Yunus ditulis oleh Yunus. Begitupun dengan Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Itu ditulis oleh mereka masing-masing sesuai nama kitabnya ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi dalam perjanjian baru. Matius ditulis oleh Matius. Markus ditulis oleh Markus. Lukas ditulis oleh Lukas. Yohanes ditulis oleh Yohanes. Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, itu semua ditulis oleh Paulus. Ibrani, ada yang mengatakan ini ditulis oleh Paulus, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh orang lain. Tetapi isinya itu semua ada hubungan dengan kitab-kitab yang lainnya ya teman-teman. Isi di dalam kitab Ibrani itu semuanya itu jelas dan memiliki hubungan juga dengan isi dari kitab-kitab lainnya ya teman-teman. Dan kita sendiri juga sebenarnya bisa melihat mana tulisan-tulisan palsu dengan mana tulisan yang asli. Karena kalau tulisan palsu itu tentu semua akan bertentangan dengan tulisan-tulisan asli. Karena itu akan bertentangan dengan isi yang ada di dalam kitab-kitab lainnya ya teman-teman. Apalagi berbicara tentang Yesus Kristus. Kalau ada bertentangan dengan isi yang ada di dalam kitab-kitab lain, maka itu bisa dipastikan itu tulisan palsu. Kemudian Yakobus itu ditulis oleh Yakobus saudara Yesus. 1 Petrus, 2 Petrus itu ditulis oleh Petrus. 1-3 Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Yudas ditulis oleh Yudas saudara Yesus. Wahyu itu pun ditulis oleh Yohanes. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman, nabi, rasul yang ada di dalam Alkitab, mereka itu pada umumnya menulis kitab. Nah tiba-tiba muncul seseorang ya teman-teman, dan dia mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. Saya berikan contoh, misalnya Iskandar. Iskandar ini tidak diketahui jelas asal usulnya dari mana, tetapi dia mengklaim dirinya adalah nabi. Dan Iskandar ini dia tidak menulis kitab. Bahkan Iskandar ini dia tidak bisa membaca teman-teman. Jangankan menulis, membaca saja Iskandar ini tidak bisa. Bagaimana bisa dia menulis kitab? Sedangkan dia sendiri tidak bisa membaca. Kalau dia bisa membaca ya tidak masalah. Tetapi permasalahannya dia sudah tidak bisa membaca, ditambah lagi tidak bisa menulis. Kalau bisa membaca tetapi tidak menulis ya tidak masalah. Tidak menulis ya, bukan tidak bisa menulis. Nah parahnya Iskandar ini sudah tidak bisa menulis, ditambah tidak bisa membaca. Bagaimana dia bisa menulis, sedangkan dia sendiri tidak bisa membaca? Nah kalau kita lihat ya teman-teman, pada umumnya baik nabi, rasul yang ada di dalam Alkitab, mereka itu semua bisa menulis. Artinya mereka bisa membaca. Bagaimana bisa dia bisa menulis tetapi dia sendiri tidak bisa membaca? Kan aneh ya teman-teman. Orang bisa menulis karena ia bisa membaca. Tetapi orang yang bisa membaca bukan berarti dia tidak bisa menulis. Di mana ada orang yang bisa membaca lalu dia sendiri tidak bisa menulis? Ini kan aneh. Jadi kalau Iskandar mengklaim dirinya adalah nabi, saya rasa itu harus ditolak. Kenapa teman-teman? Karena ya Iskandar ini dia tidak bisa menulis, bahkan dia tidak bisa membaca. Ini juga berbeda dengan nabi rasul di dalam Alkitab yang bisa membaca dan juga bisa menulis. Jadi Iskandar dia tidak bisa bergabung dengan nabi rasul yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Kenapa? Karena Iskandar ini tidak bisa membaca. Bahkan dia tidak bisa menulis teman-teman. Dan perlu digarisbawahi ya teman-teman, tulisan yang ditulis oleh mereka itu bukan karangan mereka sendiri ya. Semua itu diilhamkan Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Kalau ada yang mengklaim bahwa kitab sucinya adalah firman Allah, pertanyaannya, apakah ada klaim dari kitab sucinya bahwa kitab sucinya itu adalah benar-benar firman Allah? Kalau tidak ada klaim dari dalam kitab sucinya, maka saya rasa itu bukan firman Allah. Pertanyaannya juga, Anda percaya tidak kalau ada orang yang mengklaim bahwa kitab sucinya diturunkan langsung dari Allah? Maksudnya diturunkan langsung dari surga dalam bentuk buku. Saya pribadi saya tidak percaya teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada saksi yang melihat. Siapa yang melihat orang itu menerima kitab suci yang diturunkan langsung dari surga? Kalau tidak ada saksi, maka gugur ya teman-teman. Hanya anak TK yang mempercayai hal itu. Dan juga justru dengan mengatakan bahwa kitab suci diturunkan langsung dari surga, justru itu menunjukkan bahwa orang yang menerima kitab suci langsung dari surga, itu dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya kan? Berbeda ya teman-teman dengan para penulis yang ada di dalam Alkitab. Mereka diperintahkan Tuhan untuk menulis. Dan
didorong atau digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis seperti ayat-ayat yang tadi yang saya sudah berikan. Jadi lebih valid ya Alkitab ya teman-teman. Para penulisnya semua hebat. Mereka bisa membaca, mereka bisa menulis. Berbeda dengan Iskandar. Iskandar mengklaim sebagai nabi, tetapi dia tidak bisa membaca. Bahkan dia tidak bisa menulis. Fatal ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman semuanya semakin lebih waras dan semoga semakin lebih sadar lagi. Terima kasih ya teman-teman.